Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanilla Putri dengan NPM 2024 10715251. Ingin presentasikan laporan tugas akhir mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek dengan tema pemesanan menu kantin Ubara Jaya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Kantin di universitas merupakan salah satu fasilitas vital dalam ekosistem kampus yang berfungsi mendukung produktivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan, sebagai pusat pemenuhan kebutuhan konsumsi harian. Efisiensi layanan ke dalam kantin memegang peran krusial, namun pada realitasnya operasional kantin konferensial seringkali menghadapkan kendali besar pada jam-jam sibuk, yaitu ketika pergantian jadwal mata kuliah secara bersamaan. Mode pelayanan manual yang mengendalikan pencatatan nota kertas, juga komunikasi verbal, memicu beberapa persoalan kritis. Pertama, terjadi penumpukan antrian panjang ke depan meja kasir akibat lambatnya proses kalkulasi harga dan penanganan uang kembalian. Terbatasnya waktu istirahat mahasiswa yang rata-rata hanya berkisaran 15-30, seringkali habis hanya untuk mengantri, yaitu pada akhirnya menurunkan kepuasan pelanggan dan berpotensi offset harian stand kantin. Berikut ada poin-poin pentingnya. Yang pertama ada efisiensi waktu dan manajemen antrian. Masalah klasiknya, waktu antrian perkuliahan sangat terbatas, biasanya hanya 15-30 menit. Ketika ratusan mahasiswa keluar kelas hanya secara bersamaan, terjadi penumpukan antrian panjang ke kasir kantin. Solusi sistemnya dengan adanya pencatatan berbasis digital, waktu pemrosesan satu transaksi di meja kasir terpangkas secara drastis dibandingkan pencatatan secara manual atau nota. Yang kedua ada transparansi identitas dan alur pemesanan. Masalah klasiknya pada jam sibuk, pemesanan seringkali tertukar jalan antar atau terlewat karena barista hanya mengandalkan ingatan dan potongan kertas nota yang rentan hilang. Solusi sistemnya itu ada fitur wajib seperti atas nama dan nomor meja, memberikan kejelasan data secara awal, integrasi data ke dapur, memastikan pemesanan diproses berdasarkan urutan masak. Yang ketiga itu ada akurasi finansial dan multimetode pembayaran. Masalah klasiknya itu penghitungan total belanja secara manual rentan terhadap kesalahan manusia, baik salah hitung kembalian maupun salah kalkulasi pajak daerah atau kampusnya. Di sisi lain, tren mahasiswa saat ini cenderung cashless atau QRIS. Solusi sistemnya, sistem otomatis menghitung subtotal pajak hingga jumlah kembalian secara presisi serta memfasilitaskan pencatatan otomatis untuk metode pembayaran tunai maupun non-tunai atau QRIS. Yang keempat itu ada validasi data untuk mengembangkan bisnis. Masalah klasiknya itu pengelolaan kantin sering kesulitan mengetahui menu apa yang paling laku dan stok harian atau beberapa omset bersih mereka dalam sebulan jika pembukuan masih bersifat konvensional. Solusi sistemnya fitur rekam jejak atau histori dan statistik pemberian data real atau data driven, mengenal menu terfavorit atau best seller, dan arus kas harian untuk membantu strategi stok bahan baku ke depannya. Yang pertama ini ada sistem request-nya seperti ini. Dan desain flow map-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada activity system. Yang pertama ada activity diagram.
Ada aktor, pembeli, pihak yang melakukan pemesanan dan pembayaran, ada kasir, pihak yang melayani administrasi pembayaran, pengecekan stok, dan transaksi keuangan. Lalu ada dapur, pihak yang bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan. Di sini ada alur prosesnya. Proses awalan dengan kedatangan pembeli ke area kasir, pilih menu dan yang diinginkan dan sampaikan kepada kasir. Kasir menerima pesanan tersebut dan mengecek ketersediaan. Jika tidak tersedia, menginformasikan menu kepada pembeli. Kemudian diminta melakukan pemilihan ulang. Jika tersedia, kasir langsung menghitung biaya tersebut. Pembeli melakukan pembayaran dan kasir menerima serta memvalidasi pembayaran tersebut. Jika selesai membayar, maka akan menginformasikan pemesanan kepada bagian dapur. Dapur menerima pesanan dan menyiapkan pesanan. Setelah makanan siap, pihak dapur langsung menyerahkan pesanan tersebut kepada pembeli. Lalu prosesnya selesai. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Di use case diagram ini menggambarkan fungsi sistem yang dapat diakses aktor seperti pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran, serta kasir mengecek menu, serta dapur mengelola status masakannya. Di sini ada kelas diagram. Struktur data sistem dibagi ke dalam beberapa entitas utama, yaitu ada pelanggan atau pembeli, pemesan, menu, pembayaran, dapur atau kasir, serta tabel antrian dan detail pesanan yang relasi database-nya. Lalu selanjutnya ada deployment diagram. Aplikasi yang dijalankan oleh pelanggan lewat komputer atau perangkat via kode QR. Sistem ini terhubung menggunakan drive JDBC ke sistem lokal seperti XAMPP, Apache, dan MySQL yang menyimpan database pemesanan lalu mengirim pembaruan data secara real-time ke monitor dapur. Selanjutnya ada stage diagram. Stage diagram ini menunjukkan siklus hidup status pemesanan pembeli dimulai dari scan kode QR, memilih menu, lalu habis itu validasi atau konfirmasi, proses pembayaran, sukses atau gagalnya, hingga pesanan masuk ke dapur dan berstatus ready. Selanjutnya yang terakhir ada perancangan database. Ini seperti kelas diagram, struktur data sistem terbagi ke dalam beberapa entitas utama, yaitu ada pelanggan, pemesanan, data pemesanan, lalu ke menu, dari menu, lalu menu, pembayaran, antrian, dan selanjutnya. Lalu database, perancangannya. Oke, di sini ada perancangan database-nya. Di sini kita bisa klik cek menu. Untuk pembeli, pilih menu. Misalnya ini dan ini. Lalu kita ke pemesanan, di bagian kasir nanti akan mencek pemesanan. Di sini atas nama siapa, misalnya di sini atas nama. Lalu misal nomor antriannya 12, di sini dikenakan pajak 10%, kenanya di 3.700. Kita menggunakan QRIS dulu terlebih dahulu. Selesaikan orderan, di sini bisa gitu scan QRIS-nya. Jika sudah, akan langsung klik konfirmasi pembayaran dan akan muncul struknya. Jika sudah, klik tutup. Nanti di bagian dapur kalian bisa mencet ini. Prosesnya selesai. Jika sudah selesai, ini dan kita akan di sini ada proses review bisnisnya, makanan terfavorit dan metode pembayarannya. Lalu kita akan coba menggunakan tunai.
ini. Terus habis ini di sini tinggal menulis nama, lalu meja. Di sini dikenakan pajak 10%, yang artinya di sini kena di 7.000. Kita di sini menggunakan tunai. Kita coba 75.000. Jangan 75.000 deh. 100.000 misal. Di sini kembalinya 23.000, lalu selesaikan orderan. Akan muncul struknya. Jika sudah, klik tutup. Dan di bagian dapur tinggal mencet ini. Di sini nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa dihapus juga seperti ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.